Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darina SKM MKM PhD atau biasa dipanggil Dr. Darina Baharuddin. Saya merupakan salah satu dosen di Magister Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Aceh. Saat ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Prodi yang berjudul Systematic Review atau biasa dikenal dengan kajian sistematis dan meta-analisis. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun kajian sistematis dan melakukan meta-analisis secara terstruktur dan mandiri. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip evidence-based of public health melalui sintesis literatur ilmiah dengan pendekatan yang ketat dan sistematis. Mata kuliah ini mencakup tahapan memformulasikan pertanyaan penelitian, kemudian menyusun protokol penelitian melalui Prisma ataupun Prospero, kemudian melakukan pencarian dan seleksi artikel ilmiah, menilai kualitas studi, melakukan ekstraksi data, melakukan sintesis data, serta pada akhirnya mahasiswa akan melakukan analisis data menggunakan seperti Stata ataupun R ataupun Refman. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menulis karya ilmiah dan mensubmit paper mereka ke dalam jurnal terakreditasi ataupun bereputasi. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan terdiri atas dua bagian, yaitu CPL atau capaian pembelajaran lulusan dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah mengevaluasi metode seperti AKK, biostatistik, epidemiologi, dan PKIP, dan substansi ilmu kesehatan masyarakat seperti Kesling, K3, Gizi Kesmas, Kespro dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat esensial di tingkat pelayanan kesehatan sekunder. Kemudian, untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip kajian sistematik dan meta-analisis dalam konteks penelitian kesehatan masyarakat. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu merancang protokol kajian sistematik yang sesuai dengan standar internasional seperti Prospero, Cochrane, dan Prisma. Untuk CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan pencarian literatur ilmiah secara sistematis menggunakan database akademik. Biasanya kita memakai database PubMed, kemudian kita juga memakai Sinahel ataupun Medline. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan seleksi dan menilai kualitas artikel ilmiah dengan pendekatan kritis dan objektif. Biasanya kita menggunakan Robbins I, Rob2, ataupun kita juga melakukannya menggunakan GBI. Dan CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan analisis meta atau meta-analisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti Refman, Stata, ataupun R, dan submit ke jurnal terakreditasi ataupun bereputasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi pembelajaran yang dibagi dalam 14 topik pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali asesmen di akhir semester dengan total 16 kali pertemuan. Adapun topik yang dibahas dalam mata kuliah Systematic Review ini adalah 1. Konsep dasar kajian sistematik dan meta-analisis dalam kesehatan masyarakat. 2. Formulasi pertanyaan penelitian menggunakan pendekatan PICO, Participant, Intervention, Comparison, and Outcome. Ketiga, penyusunan protokol kajian sistematis boleh menggunakan Prospero ataupun mendaftar ke IOF. Keempat, strategi pencarian artikel ilmiah di database melalui PubMed, Scopus, ataupun Cochrane. 5. Strategi pencarian artikel ilmiah di database yang tadi kita sebutkan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Keenam, seleksi artikel dan dokumentasi menggunakan diagram flow dari Prisma. Ketujuh, penilaian kualitas artikel dan risiko bias menggunakan GBI, Robbins I, ataupun GRID. Kedelapan, teknik
ekstraksi data, dan penyusunan tabel sintesis. 9. Prinsip dasar meta-analisis dan jenis model statistik menggunakan fixed ataupun random effects. 10. Penggunaan perangkat lunak seperti Refman, Stata, ataupun R untuk meta-analisis. 11. Interpretasi hasil meta-analisis, baik meliputi effect size, heterogenitas, ataupun menggunakan funnel plot. 12. Penyusunan hasil dalam format pelaporan menggunakan Prisma checklist dan terstruktur menggunakan IMRAT, Introduction, Methodology, Result, and Discussion. Ke-13, penyusunan rekomendasi, identifikasi gap riset, dan implikasi kebijakan. Dan yang ke-14, penulisan artikel ilmiah, kajian hasil, sistematis, dan meta-analisis. Untuk menjelaskan bagaimana saya menyelenggarakan mata kuliah ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Ke-14 pertemuan tersebut diberikan secara luring ataupun tatap muka kepada mahasiswa. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk menyiapkan dirinya sebelum masuk ke dalam kelas dengan membaca teks, buku-buku, ataupun jurnal-jurnal mengenai topik yang akan dibahas. Tetapi, saya tidak membatasi mahasiswa untuk memperoleh informasi lainnya. Misalnya mereka ingin melihat YouTube kah ataupun video presentasi orang lain, itu sangat dipersilahkan. Mahasiswa juga wajib membawa laptop yang mumpuni ke dalam kelas karena mereka akan melakukan praktik effective searching ataupun praktik penulisan karya tulis ilmiah dalam kajian systematic review. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah case study analysis, yang ketiga practice based learning, dan yang keempat adalah problem based learning. Untuk discovery learning sendiri, mahasiswa berfokus pada pengembangan diri mereka dalam menemukan, menyelidiki, dan memahami konsep-konsep dasar secara mandiri yang terkait dengan penelitian-penelitian atau research in public health area. Sementara itu, untuk case study analysis, mahasiswa dilatih untuk mendapatkan ketajaman berpikir atau critical thinking dalam membongkar kasus-kasus yang terkait yang relevan dengan ilmu kesehatan masyarakat, mencari literatur yang terkait dengan public health, lalu mengembangkan pertanyaan awal penelitian serta metodologi awal dalam riset systematic review. Untuk practice based learning, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai aspek teknis serta prosedur dari systematic review sendiri. Di sini, mahasiswa melakukan learning by doing dengan melakukan tahapan sintesis yang terstruktur, mulai dari membangun formulasi, mencari literatur, melakukan ekstraksi, menilai kualitas, sampai menulis hasil penelitian. Dalam problem based learning, mahasiswa menemukan apa saja gap dari penelitian yang sudah dilakukan, apa saja implikasi kebijakan yang perlu mereka rumuskan, serta bagaimana mereka menulis rekomendasi terkait dengan temuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Teknik pembelajaran berikutnya adalah interaction. Dari dia, yang kedua adalah interaction. Di sini, saya berkomunikasi dengan mahasiswa dalam konteks yang sangat luas dan fleksibel. Saya banyak melakukan interaksi dengan mahasiswa baik secara bertemu langsung ataupun melalui online. Misalnya telepon, email, kemudian juga Zoom meeting, Google Meet, ataupun kadang-kadang mereka juga melakukan komunikasi melalui WhatsApp group. Jika mahasiswa menghubungi saya lewat telepon ataupun email, saya akan berusaha memberikan respon sebaik mungkin. Hal ini untuk membangun integritas antara mahasiswa dengan dosen. Seperti yang saya sebutkan tadi, komunikasi digital yang saya gunakan adalah email, kemudian WhatsApp group, Zoom, lalu ada juga saya menggunakan Google Meet. Saya berharap dengan model ini, interaksi saya mahasiswa menjadi sangat intens untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan CPL yang diharapkan. Adapun proses penilaian hasil asesmen kepada mahasiswa,
itu menggunakan ketetapan bobot dari Pascasarjana dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak perkuliahan ataupun RPS. Ini merupakan bagian ketiga dari dia, yaitu asesmen. Adapun bobot penilaiannya adalah untuk kehadiran sebesar 10%, tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Demikianlah paparan teknik pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah cuplikan bagaimana pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan lanjut lagi pertemuan kedua untuk mata kuliah Systematic Review. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan lanjut pertemuan tentang bagaimana mendevelop PICOS pada Systematic Review. Tapi sebelum kita lanjut kuliah kita, mungkin kita akan review dulu ya tentang pertemuan yang pertama, yaitu tentang perbedaan Systematic Review dengan Literatur Review. Mungkin masih ada yang ingat ya, apa saja perbedaan Systematic dengan Literatur Review. Tapi mungkin saya mau nanya dulu nih, ya. Saya mau nanya dulu nih. Mungkin ada yang lupa atau mungkin masih ingat. Saya nanya ke Rizka ya. Boleh ya Rizka ya? Boleh ya? Oke, pertanyaan saya gampang sekali. Apa perbedaan sistematik dengan literatur review? Sistematik review itu sendiri itu harus melalui pencarian secara sistematis dan terstruktur, jadi menggunakan keyword yang disusun secara sistematis. Sedangkan literatur review sendiri itu cukup dengan keyword yang lebih sederhana. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Ya, jadi sistematik dengan literatur review itu ada banyak ya, mulai dari sistem pencarian. Kalau sistematik harus sistematis. Kalau literatur review itu sederhana aja, keyword yang dibangun sederhana. Kalau sistematik dia wajib kita atur dulu keywordnya, spesifik keywordnya seperti apa, match termnya seperti apa, baru boleh kita melakukan pencarian menggunakan boolean operator. Oke, alhamdulillah kalau memang kalian sudah paham. Untuk pertemuan yang lalu, kita lanjut saja untuk pertemuan kita hari ini, how to develop PICOS. Namun sebelumnya, ini ada beberapa hal ya yang perlu juga saya jelaskan ke teman-teman mahasiswa, terutama adalah perbedaan beberapa review. Kemarin saya sudah jelaskan sistematik dengan literatur, tapi hari ini teman-teman mahasiswa perlu lihat bahwa ada banyak sekali model review. Nah, salah satu ya secara cepat itu adalah umbrella review. Boleh lihat ya di sini ada umbrella review. Umbrella review ini adalah review yang paling besar. Jadi semua tentang paper-paper systematic review itu dikumpulin lalu direview lagi. Kalau systematic review dikumpulin paper-paper penelitian, dibuat systematic review. Kalau umbrella review itu semua systematic review dikumpulin dan direview kembali. Itu adalah judulnya umbrella review. Nah, kalau misalnya kita mau melihat untuk scoping review, ini scoping review ini bagian mirip dengan systematic review, hanya saja kalau untuk scoping review dia lebih penjelasannya lebih umum. Kalau sistematik itu lebih spesifik seperti itu, ya. Sorry ini agak ketekan. Sebentar. Selanjutnya kita coba lihat untuk systematic review proses. Nah, ini bagaimana kita mendevelop systematic review, apa yang author. Author itu siapa? Author itu kita semua. Author itu adalah kita semua. Nah, author perlu melakukan apa? Pertama, dia perlu formulasi penelitian. Pertanyaan penelitiannya seperti apa dulu, ya kan? Setelah kita menemukan pertanyaan penelitian, kita mencari artikel. Setelah kita mencari artikel, kita perlu melakukan ekstraksi data, ya kan? Nah, lalu setelah kita melakukan ekstraksi data ini, selanjutnya kita mendevelop pertanyaan penelitian tadi. Nah, ya kan? Mendevelop pertanyaan penelitian. Oke, pertanyaan penelitian ini dibangun dengan dua model, ya kan? Dibangun dengan dua model.
Nah, saya mau tanya, pertanyaan saya simple. Saya mau nanya sama Abdul Razak aja lah. Ya, pertanyaan saya adalah sebelum saya jelasin, kan kemarin saya udah bilang kan, sebelum masuk pertemuan harus belajar dulu kan? Ada kan saya sampaikan, belajar dulu sebelum masuk ke kelas. Oh iya, saya lupa, hari ini kalian nggak bawa laptop, kenapa? Karena saya belum minta bawa laptop, tapi pertemuan berikutnya wajib bawa laptop. Yang nggak bawa laptop nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita akan membangun pencarian. Jadi nggak bawa laptop, duduk di kelas rugi, jadi besok harus bawa laptop di pertemuan berikutnya. Pertanyaan saya Abdul Razak, apa beda Pico sama Spice? Sebelum saya jelasin. Because untuk kuantitatif studi, sedangkan Spices untuk kualitatif studi. Oke, bagus. Terima kasih Abdul Razak. Oke, betul sekali Abdul Razak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, ini adalah contoh Pico. Mahasiswa bisa lihat. Nanti kita akan mencoba untuk mendevelop Pico. Pico itu adalah kepanjangan dari patient, intervention, comparison dengan outcome. Bagaimana nanti kita akan develop? Kita selesaikan dulu PPT ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Spice. Nah, Spice ini betul. Spice ini untuk kualitatif study. Kepanjangannya adalah setting, di mana perspektif dari siapa, intervention, apa yang dilakukan, comparison, compare-nya dengan apa, perbandingannya dengan apa, dan evaluation, apa hasilnya. Jadi ada Pico, ada Spice. Nanti kita akan develop, terserah mahasiswa mau develop Pico untuk quantitative study atau mau Spice untuk qualitative study. Oke. Nah, ini adalah contoh. Are antibiotics effective for treating the symptoms and reducing the potential complication associated with sore throat? Ini adalah contoh bagaimana kita mendevelop population intervention comparison. Di sini bisa lihat ya, untuk antibiotik sendiri, ya, mau nggak ya? Nah ini dia. Untuk antibiotik sendiri di sini bisa kita lihat ya. Dia merupakan bagian dari intervensi. Kenapa? Pemberian antibiotik. Sementara untuk populasinya siapa? Orang-orang yang mengalami masalah tenggorokan. Jadi intervensinya adalah antibiotik, kemudian populasinya orang-orang yang mengalami masalah dengan tenggorokan. Nah, lalu comparisonnya apa? Apa perbandingannya? Nggak ada. Nggak ada di sini, di judul ini nggak ada perbandingannya. Berarti perbandingannya adalah orang-orang yang tidak menggunakan antibiotik gitu. Sementara untuk outcome-nya, apa outcome-nya? Outcome-nya adalah kesembuhan. Nah gitu. Oke, kita coba lihat untuk yang lain. Ini adalah contoh artikel yang bisa mahasiswa baca. Tapi sebelum kita masuk ke PPT berikutnya, ada yang mau bertanya? Boleh tunjuk tangan. Berapa orang? Silakan. Banyak ya. Baguslah kalau banyak. Berarti penjelasan cukup membuat mahasiswa paham. Jadi banyak pertanyaan. Mungkin ke ini dulu, ke Putri Nasila, boleh? Apa perbedaan PICOT dengan PICOS? Oke, Putri, apa beda PICOS sama PICOT ya? Oke, sebenarnya kalau kita lihat beda, PICO-nya sama ya. PICO-nya sama. Patient, intervention, comparison, outcome. Bedanya S sama T. Sebenarnya dibilang beda enggak, karena pada dasarnya PICOS sama PICOT pada saat kita develop nanti inklusi kriteria ataupun eksklusinya dua-dua masuk. Bedanya kalau S tadi itu adalah desain. Apa desainnya? Desainnya apakah randomized control trial, observation, cohort, kan gitu ya, beda desainnya. Sementara T-nya adalah time atau waktu. Tadi saya belum jelaskan untuk S sama T. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita develop systematic review, S sama T tetap masuk. Bedanya kadang-kadang orang nggak bangun T. Kenapa nggak bangun T? Karena dia mau masukkan berapapun tahun, puluh tahun tetap mau diekstraksi. Tapi ada orang yang mau cuma 10 tahun. Nah, desain. Kenapa orang nggak masukkan S? Karena dia mau semua desain dia masukkan, kecuali kualitas. Oke, tadi yang kedua saya kasih kesempatan untuk Nazarullah, silakan. Apa pertanyaannya? Baik, izin bertanya Bu, apakah systematic review itu hanya pada kuantitatif studi saja Bu? Atau boleh juga kita gunakan pada kualitatif studi Bu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, makasih Nazarullah.
Tadi seperti yang pernah saya jelaskan ya, tadi pertanyaan saya ke Abdul Razak, apa perbedaan PICOS sama SPICE tadi ya. Sama berarti jawabannya adalah boleh kualitatif, boleh kuantitatif, kan gitu. Cuman bedanya kalau kuantitatif kita pakai PICO, PICOS, PICOT, kalau kualitatif kita harus pakai SPICE. Tapi kadang-kadang dalam development penelitian menggunakan PICO, SPICE juga dipakai. Contoh setting tadi, di mana dilakukan penelitiannya, siapa yang melakukan penelitian. Kadang-kadang kita pakai juga. Cuman bedanya di sintesis, kalau kualitatif itu lebih describe, boleh menjelaskannya secara umum. Kalau kuantitatif dia kan angka-angka kan yang diangkat, angka-angka, standar deviasi, mean comparison gitu kan. Kalau kualitatif memang kesimpulan secara deskriptif ya itu. Oke, ini adalah contoh paper yang mahasiswa wajib baca. Kemudian sebelum nanti kita bahas ataupun kita develop PICO, ini adalah step kedua ya. Step kedua, check for recent systematic review. Ini adalah bahan untuk pertemuan berikutnya ya, bahan untuk pertemuan berikutnya. Jadi mahasiswa wajib membaca buku atau paper-paper internasional bereputasi, boleh juga yang terakreditasi Sinta-Sinta juga boleh. Bagaimana penelitian systematic review itu dilakukan, kemudian kemana didaftarin. Dia sudah daftar dulu, kemana didaftarin. Coba lihat dulu kemana didaftarin. Lalu bagaimana dilakukan. Apa Bu yang perlu kami baca? Cukup baca keyword dulu. Keyword apa tuh yang ada di dalam paper tersebut. Ya, ini yang menjadi tugas kalian sebelum masuk pertemuan berikutnya. Bisa kan? Bisa ya? Nah, dan jangan lupa review balik apa yang udah kita belajar hari ini, karena nanti akan kita coba review lagi di pertemuan berikutnya. Oke, demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran kalian yang luar biasa, yang penuh di dalam kelas. Dan saya berharap kalian betul-betul mengikuti mata kuliah dengan baik. Karena kenapa? Output daripada mata kuliah ini adalah publish paper di jurnal Sinta terakreditasi ataupun jurnal qualified kuartil 1 sampai kuartil 4 di internasional bereputasi. Jadi mohon fokus, kerjakan tugas dengan baik, baca paper dan baca buku. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa dapat nilai A, mudah-mudahan ya. Demikian sebelum kita sudahi, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teknik dan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.